Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan 443 pemerintah daerah atau 88% dari total di Indonesia belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut BPK, mayoritas Pemda masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Bahkan pemeriksaan BPK menunjukkan 468 Pemda atau 93% dari total masih memegang status pengelolaan keuangan yang sama sejak 2013 hingga 2020. BPK menilai tingkat kemandirian Pemda tidak berkembang dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Tak hanya itu, temuan BPK lainnya menyebutkan kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi. Selanjutnya, lembaga pemeriksa juga menilai bahwa daerah yang bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus memiliki proporsi status kemandirian fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus. Di sisi lain, dorongan kebijakan desentralisasi pusat sudah memberi dampak pada pemenuhan kemampuan desentralisasi fiskal di daerah. Bahkan hasilnya ada 4 daerah yang berkategori sangat baik dari sisi kualitas desentralisasi fiskal, yaitu Provinsi Aceh dan Jawa Barat, serta Kabupaten Badung dan Kota Mataram. Posisi investasi internasional Indonesia pada kuartal 1 tahun ini turun menjadi 268 miliar dolar AS atau setara dengan 25,3% dari produk domestik bruto. Bank Indonesia mencatat bahwa hal tersebut disebabkan oleh penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN) yang diiringi oleh peningkatan posisi aset finansial luar negeri. Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal pertama tahun 2021 menurun 1% secara kuartalan menjadi 678,6 miliar dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi KFLN disebabkan oleh faktor revaluasi atas nilai instrumen keuangan domestik berdenominasi rupiah, seiring dengan penguatan nilai tukar dolar AS. Meski begitu, Bank Indonesia memandang perkembangan posisi investasi internasional Indonesia pada kuartal pertama 2021 tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tercermin dari struktur kewajiban posisi investasi internasional Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merogoh anggaran belanja tidak terduga hampir 2 triliun rupiah untuk mengatasi penambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta, Edi Sumantri menyatakan anggaran belanja tidak terduga pada APBD DKI 2021 senilai 2,1 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sudah dipakai untuk penanganan corona 1,94 triliun rupiah, sementara sisanya 186 miliar rupiah akan dialokasikan untuk kebutuhan tidak terduga lainnya. Anggaran belanja tidak terduga tersebut digunakan diantaranya untuk insentif tenaga kesehatan, pemberian makan bagi orang tanpa gejala hingga pembelian peti jenazah. Seolah tak pernah lelah, harga komoditas batu bara terus mencetak rekor. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik 4,67% dan selama sebulan ke belakang meroket 17,58%. Harga batu bara di pasar Ice Newcastle telah berada di level 128,4 dolar Amerika per ton atau level tertinggi sejak 10 tahun lalu. Permintaan yang tinggi dari Cina membuat harga batu bara melesat. Selain itu, permintaan dari Jepang dan Korea Selatan juga sedang tinggi, terutama jelang musim panas di mana naiknya kebutuhan energi untuk penyejuk ruangan. Pada bulan ini, Refinitiv mencatat impor batu bara Jepang 13,72 juta ton. Sementara impor batu bara Korea Selatan bulan ini 9,18 juta ton. Panasonic Jepang menjual semua sahamnya di Tesla. Pada tahun 2010, perusahaan elektronik itu membeli 1,4 juta saham Tesla dengan harga sekitar 21,6 juta dolar AS. Kini Panasonic menjual saham tersebut 3,6 miliar dolar AS
atau setara dengan 400 miliar yen. Penjualan itu terjadi ketika Panasonic sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada Tesla dan mengumpulkan pundi-pundi untuk berinvestasi. Hasil penjualan tersebut dinilai menyumbang sebagian besar dari hasil penjualan dan penebusan investasi yang mencapai 429,9 miliar yen. Pejabat Panasonic mengklaim aksi penjualan saham ini dinilai tidak akan banyak memberi pengaruh signifikan pada kemitraan dengan Tesla karena produsen mobil listrik itu telah mendiversifikasi rantai pasokan baterainya sendiri.